Saudara-saudariku terkasih, salam jumpa kembali dalam program Katekesi Online dari Paroki Belinyu di Bangka, Belitung. Tema kita kali ini, Hagar, Ibu bagi Bangsa Berperilaku Liar. Bagian kedua, dari kisah para wanita istimewa dalam kitab Kejadian. Di antara pembaca Yahudi dan Kristen, tokoh wanita yang bernama Hagar kurang mendapat tempat atau rasa hormat. Sumbu masalahnya ada pada soal perdebatan tentang keturunan sah dan pewaris status patriark atau status bapa bangsa dari Abraham, yaitu apakah dari anak yang dilahirkan oleh Hagar yang adalah seorang budak, ataukah dari Sarah yang adalah istri sah Abraham, meski sebelumnya mandul. Masalah diperpanjang bahkan hingga di era post-milenial ini, dikarenakan bersinggungan langsung dengan rebutan atas klaim kebenaran di antara agama Semitik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Supaya tidak melebar perhatian kita, katekesi ini membatasi soal tokoh Hagar terkait sejumlah informasi dalam kitab Kejadian dan pembahasan kisah kehidupannya seturut kritik teks modern. Siapakah Hagar? Kisah perkenalan dengan tokoh Hagar dalam kitab Kejadian diawali dengan cerita mengenai situasi kelaparan yang menimpa Abraham dan seluruh keluarganya ketika berada di Negeb. Karena itu, mereka mengungsi ke Mesir, suatu negeri yang berlimpah sumber makanan. Sesampai di Mesir, Abraham sangat khawatir terkait istrinya Sarah yang karena kecantikannya, jangan sampai orang Mesir akan membunuh Abraham supaya bisa merampas Sarah. Demi keamanan dan memperoleh kesempatan hidup di Mesir, Abraham memperkenalkan Sarah sebagai adiknya. Tidak perlu waktu lama, Fir'aun terpikat dengan kecantikan Sarah dan menjadikannya selir. Sekalipun Fir'aun tidak mengetahui yang sebenarnya. Namun bagi Allah, hal ini mendatangkan murka, sebab Fir'aun telah merebut Sarah dari Abraham. Karena itu, Allah menimpakan tulah ke seluruh penghuni istana Fir'aun. Menyadari situasi yang ada, Fir'aun sangat marah dan menyesal, lalu mengembalikan Sarah kepada Abraham dan membebaskan Abraham beserta semua rombongan dan bawaannya untuk meninggalkan Mesir. Bahkan ditambahkan pula kepadanya ternak dan sejumlah budak laki-laki dan perempuan milik Fir'aun. Sampai di sini, kita mendapat informasi dalam kisah subteks atau bukan kisah utama mengenai Hagar, sebagai salah satu di antara budak atau hamba perempuan Fir'aun yang diserahkan kepada Abraham. Sebagai budak, Hagar nyaris ditunjukkan tanpa identitas. Sejarah dan latar belakang hidupnya terhapus karena statusnya. Ia ibarat manusia sebatang kara dan lebih sekedar bagian dari barang milik tuannya. Yang dimilikinya hanyalah bertahan hidup tanpa perlindungan, dan hidupnya sekedar demi melayani kebutuhan dan keinginan tuannya. Dalam kasus kemandulan nyonyanya, seturut tradisi masyarakat di Mesopotamia, seorang budak juga dituntut kewajiban menyerahkan rahimnya kepada majikan untuk membangkitkan keturunan. Kisah hidup Hagar terpilu bermula dari hal di atas. Dalam catatan kisah dikatakan, selanjutnya Sarah merasa terjadi perubahan pada sikap Hagar setelah mengandung anak dari Abraham. Disebutkan, perempuan itu menjadi sombong dan meremehkan Sarah yang adalah nyonyanya. Kuasa sebagai nyonya atas budak memberi hak dan legitimasi kepada Sarah untuk membenci dan bertindak kasar kepada Hagar, sehingga terjadilah penindasan terus-menerus atas Hagar dan kelak mendorongnya untuk melarikan diri ke padang gurun. Pelarian dalam keadaan hamil sudah tentu menjadi penderitaan serius bagi Hagar. Dalam kesulitannya, ia dikisahkan berdiam di dekat mata air di jalan Syur. Kiranya, di sepanjang waktu dipastikan, ia terus-menerus mengeluhkan keadaannya kepada Dia yang tak tampak, tetapi yang berkuasa atas kehidupan. Selanjutnya dimulailah kisah luar biasa dalam kehidupan Hagar. Dalam kesulitannya, malaikat Allah menuntunnya kembali kepada tuannya, sekalipun harus tertindas, namun demi anak yang dikandungnya dan demi janji Allah bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Ismail, artinya Tuhan mendengarkan, dan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa besar. Hagar kembali ke tuannya, dan benarlah, penindasan semakin buruk dialami.
terutama setelah Sarah yang di masa tuanya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dari Abraham yang diberi nama Ishak. Karena khawatir terjadi perebutan hak ahli waris, Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan bayinya Ismail. Sejak itu, Hagar kembali hidup menggelandang hingga ke padang gurun Beersheba dengan hanya berbekal roti secukupnya dan sekerbat air minum. Ketika perbekalan hampir habis, sambil menangis sedih, Hagar bermaksud membuang bayinya di semak-semak. Sementara ia duduk mengawasi sambil menangis dan meratapi nasib malang bayinya, malaikat Allah kembali menguatkan Hagar dan menyuruh untuk mengambil anaknya. Malaikat juga menunjukkan suatu sumur di antara daerah Kadesh dan Beret agar mereka bisa minum dan melanjutkan hidup. Demikianlah cara Allah menaruh kasih dan memelihara manusia. Bagaimanapun keadaannya, dengan bekal yang disediakan Allah, Hagar dan anaknya tinggal di padang gurun Paran hingga Ismail dewasa dan Hagar mengambilkan baginya seorang istri dari seorang perempuan Mesir. Bagi Hagar, pengalaman hidup nan pilu itu membawanya pada pengakuan iman akan kebesaran kasih Allah yang ia panggil dengan nama El Roi, artinya Dia memandang. Untuk mengingat dan sebagai bukti kebesaran Allah, Hagar menamai sumur tadi Lahai Roi, sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Dalam catatan kitab Kejadian, kisah Hagar sangat istimewa karena ditempatkan dalam kisah orang-orang terpilih. Kecuali itu, kisahnya adalah satu dari 3 peristiwa di mana seorang perempuan mendapatkan penampakan malaikat Allah dan memberi nama kepada Allah serta berbicara kepadanya. Terlepas dari perspektif biblis teologis terkait sejarah bangsa terpilih, dalam refleksi para kritikus teks modern, kisah Hagar menggambarkan proses transformasi diri yang sangat rumit. Berawal dari seorang tak berstatus karena posisinya sebagai budak, lalu menjadi ibu pengganti atau sogesi bagi rahim nyonyanya yang mandul. Ia ditindas, melarikan diri dalam keadaan hamil, hidup sebagai tunawisma di padang gurun bersama bayinya, menjadi seorang ibu tanpa suami, namun kemudian terbebaskan dari semua belenggu perbudakan, menjadi perempuan merdeka, tampil sebagai figur matriark atau ibu bangsa dari suatu bangsa besar yang adalah keturunan Ismail kelak yang dalam kitab Kejadian disebut berperilaku seperti keledai liar. Kisah Hagar adalah kritik profetis terhadap segala bentuk relasi dan struktur sosial yang tidak adil dan rasis dan etnosentrisme yang diskriminatif. Kisah ini membuka mata kepada semua pembaca untuk mawas diri atas berbagai situasi sosial dan menaruh belas kasih serta solider dengan para migran, gelandangan, perantau, single mother yang berkekurangan, orang-orang yang terlecehkan, tertindas dan tidak berdaya. Akhirnya, pembicaraan kita bisa dimaknai sebagai poin refleksi penting yang dikarenakan bagaimanapun anak yang dilahirkan Hagar adalah anak Abraham, sang patriark atau bapa bangsa. Dari para kritikus modern, kita bisa menghargai pentingnya hak Ismail atas warisan status dan lainnya dari Abraham. Dengan begitu, ketika Hagar dan Ismail diletakkan pada cara pandang yang inklusif, justru membuka peluang untuk memajukan silaturahim di antara penganut agama Semitik, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan tentu saja penting bagi perdamaian universal. Kisah Hagar membuka imajinasi atas kemungkinan membenahi relasi yang terluka di antara dua ibu besar dan bangsa-bangsa serta komunitas iman yang lahir dari rahim dan iman mereka. Tradisi Yahudi bahkan sudah memulai sejak lama, di mana kisah Hagar selalu dibacakan pada peringatan Rosh Hashanah atau Tahun Baru dalam tradisi Yahudi sebagai persiapan memasuki perayaan Yom Kippur, yaitu perayaan Hari Penebusan atau Pengampunan, yang diyakini sebagai perayaan di mana belas kasih Allah berlimpah ruah untuk mengampuni dosa. Ritual ini menjadi ikhtiar rekonsiliasi di antara keturunan Sarah dan Hagar yang memandang satu sama lain dengan belas kasih, sebagaimana Allah atau El Roi memandang setiap manusia dengan penuh kasih dan kerahiman.